Satu. Bagum sunnatubu ilaihi inna rabbi rahim wadud. Qalu ya Suhaibu ma Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Ibu Rahma, suaranya nggak muncul. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STPMT. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati Kasubdit Bina MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Anis Maskur MAG. Yang saya hormati Koordinator Komponen 3 MEGR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati Penanggung Jawab Kajian Pagi Keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak M. Lutfillah MAG. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, Al-Ustadz Muhammad Soheh Ali MPD. Yang saya hormati seluruh panitia Kajian Keislaman GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Para hadirin peserta Kajian Keislaman GTK Madrasah yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kelonggaran waktu untuk senantiasa istiqomah mengikuti kajian keislaman GTK Madrasah. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya Siti Rohmah Arba dari MTSN 6 Ngawi. Mohon berkenan untuk mendampingi Bapak Ibu para hadirin semua sebagai moderator. Para pemirsa, para hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru hebat, para peserta yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Soheh Ali MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Yasmin Mampang, Depok, Jawa Barat. Beliau juga dosen Al-Hamidiyah.
Dan sebelumnya saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nih Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, perkenankan saya untuk membacakan CV Ustadz terlebih dahulu. Baik, silakan. Nama beliau Muhammad Soheh Ali MPD. Tempat dan tanggal lahir Bogor 5 April 1976. Untuk pendidikan, di sini beliau hanya menyantumkan MTS sampai MA di Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat. Untuk MI-nya juga Bapak Ustadz. MI-nya beda. Oh beda. Oke. Di sini hanya disampaikan untuk MTS dan MA di Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat. Untuk jenjang S1 beliau menempuh di UIN Syahid Jakarta. Untuk pendidikan S2 beliau menempuh di STAI Al-Hikmah Jakarta. Pekerjaan beliau Kepala Madrasah Sanawiyah Yasmin Mampang Depok, Jawa Barat. Beliau juga dosen di Al-Hamidiyah. Begitu sekilas kurikulum vitae dari beliau Al-Ustadz kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi mengenai 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dan sepenuhnya waktu saya haturkan kepada Ustadz Muhammad Soheh Ali MPD dan mohon dengan hormat untuk pemaparan dibatasi sampai jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Ustadz Muhammad Ali, waktu disilakan. Baik, terima kasih Bu Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para direktur, yang saya muliakan Direktur GTK Madrasah, yang saya muliakan Gus Lutfi, yang saya hormati Bu Rahmah Arbak selaku moderator dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia yang mudah-mudahan subuh ini sepanjang hari ini limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi kehidupan kita. Pertama sekali alhamdulillah pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi. Jadi ketika beberapa hari yang lalu saya dihubungi, kemudian saya tanya kajiannya apa ya, terserah aja. Saya kira gitu. Dan kebetulan saya masih belajar mengaji juga dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Jadi beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, yang salah satu karyanya adalah seperti yang di dalam screenshot yang nanti akan dibagikan, ya. Jadi saya akan sampaikan salah satu dari kajian hadis yang ada dalam kitab Al-Jawahir. Jadi beliau menghimpun beberapa hadis Nabi. Sebenarnya kitab ini digunakan di pesantren Al-Hamidiyah. Beliau buat tahun 96, jadi menghimpun hadis-hadis dari berbagai macam kitab hadis yang ada. Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jawahirul Bukhari, Riyadhus Shalihin, dan Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya. Jadi kitabnya judulnya Al-Jawahir fi Hadisil Basyiri wan Nadhir, mustamilun ala arba'ina hadisan sahihan tamussu 'alaiha al-hajatul ijtimaiyah.
Nah, pada pagi hari ini ya saya memilih salah satu hadis yang ada dalam kitab ini, yaitu hadis ke-38. Ya, hadis ke-38. Sudah muncul belum Bu Rahma ya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi hadis yang ke-38 ini, bentar. Sudah? Belum, share screen, Pak. Oh ya, siap. Ya, sudah. Sudah ya. Ya, fi ahadisil basyir wan nazir. Jadi hadis ini menghimpun tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang kabar gembira dan peringatan bagi umat Islam yang terdiri dari 40 hadis. Jadi agak mirip dengan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Baik, langsung kita masuk materinya ya Bu Rahmah ya. Sebelum masuk materi, saya mohonkan mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat guru kami, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sallallahu hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatul Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu saminu wassalasun. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang sudah pasti kita kenal, sudah tahu sejarahnya Abu Hurairah. Ya, yang nama aslinya adalah Abdurrahman As-Sakhr. Ya, beliau oleh Rasul dijuluki Abu Hurairah karena suatu saat ketika beliau pakai gamis, kemudian di lengan bajunya itu ada makhluk yang Rasul tanya, apa itu di lengan bajumu? Kemudian beliau katakan, ya ini ada anak kucing. Jadi beliau, Abu Hurairah itu ya senang dengan kucing. Ya, makanya disebut dengan Abu Hurairah. Ya, bapak kucing. Dia. Jadi lebih terkenal dengan nama julukan ya, daripada nama aslinya sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Ya, artinya hak seorang muslim berarti kewajiban bagi muslim yang lainnya. Ya. Bilangan 6 di sini tidak berarti bahwa haknya cuma 6. Itu saja. Tetapi begitu banyak hak seorang muslim secara sosial yang patut kita perhatikan. Ya, dengan garis besarnya ya la yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai ya saudaranya itu seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi itu sifat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa begitu harusnya kita memperhatikan orang lain. Ya, maka dalam hadis ini dibatasi ya ada sittun, ada juga yang khamsun, ada yang 5. Ya. Yang pertama, ya, ketika sahabat bertanya, qila mahuna ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasul, apa saja yang 6 hal itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, ya qala dalam sabdanya, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Ya. Maka di madrasah-madrasah itu banyak tulisan untuk biasakan ya keluarga madrasah baik dewan guru ataupun para siswanya itu dengan kalimat senyum, sapa, salam. Ya. Jadi ini sesungguhnya nilai-nilai senyum, sapa, salam itu terkandung dalam hadis ini. Sehingga ketika satu teman dengan teman lainnya bertemu mengucapkan salam, satu guru dengan guru yang lainnya bertemu mengucapkan salam. Ya, bagaimana mengucapkannya? Ya, assalamualaikum. Ya, kemudian dijawab dengan waalaikumsalam. Dalam surat An-Nisa ayat 86 itu disebutkan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian diucapkan salam, ya, para ulama berpendapat bahwa mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawabnya adalah hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau kalian diucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah ucapan itu dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya yang terbaik adalah waalaikumsalam warahmatullah. Yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka ucapan yang lengkapnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auruduha. Ya, yang terbaik, terlengkap auruduha atau paling tidak semisal dengan apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, salam itu ya adalah perintah Rasulullah SAW. Ya, afsus salam bainakum. Jadi Rasul meminta kepada kita untuk menyebarkan salam. Maka kalimat salam tadi, ya, kalimat salam tadi, ya kalau kita kalau kita lihat dari maknanya, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian warahmatullahi dan kasih sayang Allah wabarakatuh serta berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandung doa. Ya. Jadi doa itu seperti yang kita sudah maklum, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Sejak tadi kita bangun tidur, kita diajarkan untuk berdoa, memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, dulu waktu TK mungkin kita biasakan anak-anak kita ya untuk menghafalkan doa-doa itu. Maka ketika beranjak dewasa, bukan hanya hafalan tapi sudah praktek. Ya, begitupun kita ya yang sudah menjadi guru ini, jangan lupa selalu untuk mengucapkan doa. Ya, mau makan ya baca bismillah. Ya, mau difoto dulu makanannya ya silahkan, ya kan sering begitu. Ya, kita makan apa, difoto dulu.
Ya, tapi jangan lupakan bismillah, jangan lupakan doa. Ya, karena ada keberkahan di situ. Begitupun salam. Ya, salam itu ya kita minta rahmat Allah, kita minta keselamatan dari Allah, kita minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi idza laqitahu. Lalu bagaimana ketika bertemu? Lalu bagaimana ketika berpisah? Ya, apakah diperintahkan juga untuk mengucapkan salam? Ya, dan dalam hadis lain itu disebutkan ya ketika bertemu dan berpisah itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan salam juga di sini. Ya. Maka alangkah baiknya ini di madrasah-madrasah kita ini dibiasakan untuk mengucapkan salam. Ya. Tidak hanya ya kitalah sebagai guru-guru ini mencontohkan. Ya, ketika bertemu dengan siswa kita itu jangan mengucapkan hai guys gitu misalnya, tapi ucapkan salam. Ya, kita sebagai guru ya memberikan contoh. Ketika bertemu dengan rekan kita ucapkan salam. Bahkan salam itu ya kata Rasul ucapkan kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal. Alaman arafta wa alaman lam ta'rif, kepada orang yang kalian kenal, yang biasa kita temui dalam keseharian kita, atau orang yang tidak kita kenal, ya, maka ucapkan salam. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika seorang muslim mengundang kita, fa'ajibhu, maka jawab undangannya. Ya, penuhi undangannya. Alhamdulillah ya pagi ini saya diundang oleh Gus Lutfi pada pagi hari ini, kemudian saya penuhi undangannya. Ya. Jadi ada mayoritas ulama mengatakan bahwa memenuhi undangan ya utamanya adalah undangan walimatul arus itu menjadi satu hal yang wajib. Ya, kecuali memang ada halangan, ada uzur. Ya. Hanya saja kadang kebiasaan sebagian orang ketika diundang kemudian mengatakan insya Allah, ya padahal di hatinya itu dia nggak bisa hadir, dia nggak bisa datang. Kemudian dia ucapkan insya Allah. Ya, insya Allahnya itu makanya ya maklum saja kalau misalnya ada sebagian orang yang mengatakan ketika kita mengucapkan insya Allah, sebagian orang mengatakan ini insya Allahnya yang main-main atau insya Allah yang betulan. Itu karena menjadi satu kebiasaan ketika kita tidak bisa menghadiri satu undangan, kita ya ngomongnya insya Allah gitu. Ya, maka sebaiknya ketika kita mengucapkan insya Allah, ketika Allah mengizinkan, maka ada usaha untuk hadir dalam undangan itu. Ya, nah, mohon maaf, ada memang sebagian orang yang penceramah ketika kita undang, kemudian siap untuk hadir, ya, tapi akhirnya tidak hadir, ya, tidak memenuhi undangan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi misalnya kita sebagai guru, ketika ada kepala madrasah yang mengundang kita untuk rapat, ya, atau pimpinan kita mengundang kita untuk rapat, ya, untuk musyawarah, kita punya kelompok kerja guru, kemudian kita diundang, ya, kemudian kita banyak kegiatan-kegiatan yang dalam aktivitas kita di madrasah atau di lingkungan kita, ya, kemudian ada undangan, fa'ajibhu, maka penuhi undangan itu, ya, penuhi undangan itu, karena orang yang mengundang kita sesungguhnya sangat mengharapkan kita untuk hadir, ya, untuk menghadiri undangan itu, ya. Jadi ini siapapun, ya, siapapun yang mengundang kita, wa idza da'aka. Jadi enggak mesti misalnya yang ngundang atasan atau bosnya atau direktur baru dia datang.
Kalau yang undang orang biasa dia tidak hadir. Ini dalam hadis ini tidak disebutkan. Ya, siapapun wa idza da'aka fa'jibhu. Jadi sekali lagi, kecuali ketika ada halangan yang memang tidak bisa kita tinggalkan dan kita tidak bisa menghadiri undangan itu, maka kita kabarkan. Ya, mohon maaf, kami tidak bisa hadir ya pada undangan yang kemarin dan lain sebagainya. Atau misalnya sekarang sudah zamannya sudah canggih ya, nggak bisa hadir rapat tatap muka, maka rapatnya melalui daring. Ya, melalui telekonferensi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memenuhi undangan dari orang yang mengundang kita. Ya, jadi ada timbul rasa senang ketika yang mengundang itu, yang diundang itu hadir. Ya, timbul rasa cinta, ya, timbul rasa merasa dihargai. Ya, kita kalau hadir di tempat apa itu orang yang mengundang kita, kemudian kita hadir, maka mereka akan merasa dihargai, mereka akan merasa diperhatikan, dipedulikan dan lain sebagainya. Apalagi sebagai pimpinan, ya, sebagai kepala madrasah, ya, ketika ada dewan gurunya yang mengundang kemudian dia hadir, ya, maka yang mengundang itu merasa dihargai dan itu akan nanti timbul kecintaan, kepedulian, ya, yang bisa menghindari dari salah paham dan lain sebagainya. Karena ini waktunya sampai jam 6 ya Bu Rohma ya, masih 15 menit ini baru 2 gitu ya. Saya singkat-singkat aja. Kemudian yang ketiga, wa idzas tansohaka fansohlahu. Ya, wa idzas tansohaka fansohlahu. Dan ketika kamu dimintai nasihat, maka nasihati. Ya, ini yang nomor 3 ini yang ada di, yang tidak ada di hadis yang khamsun, yang 5. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa siapapun yang meminta saran, siapapun yang meminta nasihat, siapapun yang datang kepada kita untuk curhat, ya, berkeluh kesah, kemudian minta nasihat, fansohlahu. Ya, maka nasihati dengan batasan nasihat itu yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, kemudian ditambah lagi watawasau bil marhamah. Ya, jadi nasihati teman kita, sahabat kita atau tetangga kita, orang yang datang ke rumah kita untuk minta nasihat, maka nasihati mereka dengan nasihat dengan saran yang baik-baik. Ya. Umpamanya minta nasihat tentang bagaimana mencari solusi dalam apa itu problematika rumah tangga, maka kita yang diminta nasihat ini memberikan nasihat yang bijak. Jangan malah memperuncing keadaan. Ketika salah paham suami istri, kemudian kita datang pada orang minta nasihat, kemudian yang menasihati justru malah membuat hubungan suami istrinya itu menjadi tambah tidak baik, maka jangan datang kepada orang yang seperti itu. Ya. Maka para guru, ya, ketika kita apa itu memiliki masalah, memiliki problematika kehidupan rumah tangga kita, ya, pasti kan ada itu. Setiap rumah tangga itu pasti ada punya masalah. Maka jangan sekali-kali kita upload di media sosial yang kita punya, ya, kita kirim, ya, misalnya permasalahan kita tulis di Twitter, kita nge-tweet apa itu problematika rumah tangga kita yang akhirnya orang lain semua menjadi tahu, ya, kan pesannya itu antum libasul lahun. Jadi suami istri itu harusnya menjadi pasangan yang seperti pakaian yang menutupi aurat kita. Ya, maka suami menutupi aib istrinya, istri menutupi aib suaminya. Ya, makanya ketika kita punya masalah itu jangan diupload di media sosial, ya, apalagi di apa itu Facebook yang selalu mengingatkan kita setiap tahun apa yang kita tulis. Setahun sekali itu pasti diingatkan.
Ya, diingatkan lagi. Ketika itu yang kita tulis ada sesuatu yang problematika rumah tangga, kemudian sudah berakhir sesungguhnya, ya. Kemudian diingatkan lagi oleh Mark Zuckerberg, akhirnya kita ingat lagi ya masalahnya. Gitu, ya. Jadi kepada siapa kita minta nasihat? Carilah orang yang tepat, carilah orang yang bisa betul-betul memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ya. Sering kita dengar ya datang ke orang pinter itu ya. Datang ke orang pinter ya, yaitu carilah orang-orang yang bisa menasehati kita. Kalau kita mintanya nasihat, datanglah para kiai, datanglah para ustadz, datanglah pada orang-orang bijak yang ketika mereka memberikan nasihat, memberikan solusi kepada kita. Ya. Kemudian wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Dan ketika bersin, ya, fahamidallaha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka doakan dia. Ya. Jadi ketika bersin, doakan. Ya. Kita dengar saudara kita di sebelah kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya. Sekarang orang ketika bersin di sebelah kita, gitu. Jadi bukan doain tapi malah kabur, ya, takut virus, itu ya, takut virus. Ya, maka doakan, ya, doakan mereka yang ketika di sebelah kita itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada syaratnya di situ, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, fasamidhu, maka doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, karena sesungguhnya ketika bersin itu terjadi pada kita, itu sesungguhnya virus sedang keluar. Ya, kemudian kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itu nikmat. Ya. Kita pernah mungkin Bapak Ibu guru ya, nggak jadi bersin gitu, itu hidung gatal, ya, perasaan nggak enak, nafas kita nggak enak. Kemudian kita cari-cari sinar matahari, ya, supaya bisa bersin gitu, supaya bisa keluar apa itu virus-virusnya. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar itu ketika Rasul menyuruh fasammithu, ya, maka doakan. Ketika ada saudara kita yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin. Ya. Lalu bagaimana kalau bersinnya lebih daripada satu kali? Ya, bersin-bersin gitu sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, itu doakan kesehatan. Ya. Jadi doakan supaya apa itu saudara kita yang bersin-bersin itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia berarti sedang flu atau sedang sakit. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, fa'udhu, maka jenguk. Ya, menjenguk, ya, tentu saja ada etika-etika yang harus kita pahami ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ya. Ketika dia bercerita tentang keluh kesahnya, tentang sakit yang dia deritanya, maka jadilah pendengar yang baik. Jangan justru malah menjadi pemberi solusi yang tidak baik, ya, atau pemberi saran yang tidak baik, atau pemberi nasihat yang kurang baik. Ya, misalnya dia mengeluh, ya udah 3 hari atau sudah 4 hari badannya demam, ya, kemudian segala macam keluh kesah dia curahkan kepada kita, ya, maka sebagai sahabat yang baik, sebagai muslim yang baik, ya, berikan nasihat sabar, ya, berikan nasihat sabar kepada orang yang kita jenguk, ya, karena sesungguhnya penyakit itu, ya, pengangkat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, maka berikan mereka kesabaran. Ya.
dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ disebutkan bahwa ketika ada seorang hamba Allah yang sakit, kemudian dia tidak mengeluh terhadap sakit yang dia deritanya, maka Allah Subhanahu wa taala merasa malu untuk menghisabnya. Karena orang ini sabar manakala Allah Subhanahu wa taala memberikannya penyakit. Ya. Ketika kita menyuguh ya saran yang nasihatnya yang baik-baik, kemudian tidak dibanding-bandingkan dengan penyakit orang lain atau tidak dibanding-bandingkan dengan penyakit yang kita alami, tidak dibanding-bandingkan dengan tetangganya yang ketika menderita itu kemarin juga langsung meninggal dunia gitu ya. Jadi nanti ngedrop ya, yang sakit itu malah ngedrop. Dan utamanya adalah mendoakan. Kita hadir ya, jenguk, tatap muka atau lewat daring, kemudian mendoakan, berikan motivasi. Ya, berikan semangat supaya dia sembuh. Ya, utamanya adalah semangat bahwa tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali ada obatnya. Ya, likulli da'in dawa. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obat. Kemudian yang terakhir, ya ini masih 5 menit, wa idza mata fattabi'hu. Wa idza mata fattabi'hu. Ketika ada yang meninggal dunia, fattabi'hu, maka kita hantarkan. Ya, kita antarkan ke pemakamannya ya, setelah kita bertakziah, kemudian kita ikut menyolatkan, kemudian kita antarkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ketika kita bertakziah, ya, takziah ke tetangga atau saudara kita yang meninggal dunia, dari dia dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan, sampai kita menghantarkan ya saudara kita yang meninggal dunia tadi, maka itu menjadi satu kepedulian yang muncul, yang kita timbulkan, yang menjadi pengaruh sangat besar terhadap keluarga yang sedang terkena musibah, yang keluarganya sedang meninggal dunia. Ya. Kalau tadi hak-hak orang yang masih hidup, nah ini hak orang yang meninggal dunia. Ya, apa hak mereka? Ya, kita antarkan. Ya, meskipun ini hukumnya adalah fardu kifayah, kita mengurus jenazah itu, ya, maka kita usahakan bahwa kita ada di dalamnya untuk memberikan semangat kepada keluarganya, untuk memberikan motivasi yang besar, apalagi misalnya almarhum meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, ya, atau ketika dia menjadi korban bencana alam, ya, atau menjadi korban kecelakaan, ya, kemudian kita berikan motivasi kepada keluarga, kita doakan, ya, mudah-mudahan ya almarhum atau almarhumah itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ada doa yang kita ucapkan ya ketika kita bertakziah, ya ketika kita mengantarkan jenazah untuk dikuburkan, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ke-6 hak tadi, ya, seandainya kita tunaikan dalam keseharian kita, maka akan menimbulkan persaudaraan yang erat, ya, persatuan yang bisa tercipta di kalangan umat Islam, ya, karena ada rasa peduli di situ. Maka kuncinya adalah kepedulian kita, ya, sesama umat Islam, ya, melalui 6 hal aktivitas tadi. Ketika ini kita lakukan, maka ini akan meminimalisir ya kesalahpahaman, perpecahan yang mungkin bisa kita saksikan di keseharian kita. Baik, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Itu saja Bu Rahmah yang bisa saya sampaikan, ya, mohon maaf pasti banyak kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Syukran Ustadz, pemaparan yang sangat luar biasa. Walaupun sebetulnya merupakan hal yang setiap hari kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekali lagi bahwa untuk kita saling mengingatkan antara sesama muslim yang satu dengan sesama muslim yang lain. Kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum kita mencintai saudara muslim yang lain. Ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat, berilah dia nasihat. Apabila dia bersin dan mengucapkan hamdalah, maka jawablah yarhamullah, yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia, dan apabila dia mati, maka antarkanlah jenazahnya. Luar biasa. Para hadirin, hadanallahu wa iyyakum. Selanjutnya adalah waktu untuk bertanya. Apabila ada hal yang akan ditanyakan, silakan Bapak Ibu untuk bisa raise hand atau menuliskan pada kolom chat dengan singkat. Dengan menyebutkan nama dan asal Bapak Ibu semua, mohon untuk bertanya dengan singkat. Untuk kesempatan yang pertama, saya batasi untuk 2 penanya. Silahkan. Monggo Bapak Ibu yang bila ada yang mau ditanyakan atau bisa dituliskan di kolom chat. Oh ya, monggo Bapak Ahmad Hizbul, waktu disilakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Isal. Terima kasih atas kajian pagi hari ini, sangat luar biasa Ustadz. Berkaitan dengan hak muslim kada muslim ini, kalau memang kita bisa menerapkan semua, orang muslim bisa melaksanakan, insya Allah hadis Nabi yang berbunyi al-islamu ya'lu ya wala yu'la alaih, itu akan terwujud Ustadz. Amin, amin. Ya, karena ya betapa hebatnya agama yang mengatur sendi-sendi kehidupan, sampai bersin tadi ya, sampai bersin tadi diatur, semua segi kehidupan diatur. Betul. Kemudian Pak, bagaimana caranya kita itu kan sebagai guru Pak Ustadz ya, memberikan satu pelajaran untuk pembiasaan sehingga menjadi sebuah karakter gitu loh bagi murid kita. ya. Seandainya ada temannya sakit bisa menjenguk, seandainya ada yang bersin itu bisa menjawab seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Sekarang itu kalau sudah bersin itu, satu ada perasaan takut, yang kedua tambah dibully Pak Ustadz. Lari. Ya, itu aja, terima kasih Pak Ustadz, monggo. Ya. Baik. Monggo Pak Ustadz, bisa langsung dijawab dari pertanyaan Bapak Ahmad Hizbul. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Hizbul Mutaqin, bahwa kita memang sebagai guru kuncinya adalah pembiasaan. Ya, kita sampaikan dulu materinya, kemudian lakukan pembiasaan. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memang sangat perlu mencantumkan kalimat-kalimat yang selalu siswa ingat. Ya, entah itu di ruang kelas atau di depan kelas, di lingkungan sekolah. Sehingga setiap hari mereka baca itu. Ya, ketika itu sudah mereka baca, menjadi pengetahuan, menjadi satu ilmu, kemudian mereka akan melakukan pembiasaan. Yang tentu saja ini harus kita praktekkan, harus kita sebagai guru ya harus kita tampilkan bahwa keenam hak ini ya itu kita biasakan di lingkungan mengajar kita. Ya, sehingga nanti anak-anak kita, anak-anak murid kita itu melihat bahwa gurunya demikian peduli dengan temannya, ya demikian peduli dengan rekan-rekan guru yang lainnya ketika sakit, ketika bertemu, mereka mengucapkan salam. Ya, jadi maka para guru kurangilah joget-joget TikTok gitu.
Ya. Jadi ya ayolah. Maksudnya kita biasakan, lakukan pembiasan-pembiasan yang seperti ada yang Bu Rohmah katakan, bahwa ini kan sesungguhnya 6 hal ini kan sangat ringan sesungguhnya bisa kita lakukan. Cuman permasalahannya apakah kita lakukan nggak pembiasan itu di lingkungan kita sehingga anak murid kita tahu, ya sehingga lingkungan kita tahu. Atau jangan-jangan kita ketika masuk rumah kita sendiri saja itu kita tidak mengucapkan salah. Ya, ketika kita ada anak kita yang bersin saja mungkin kita tidak mendoakan, ya padahal itu adalah anak kita. Ya. Sehingga perlu kerja bareng kita sebagai dewan guru ya di madrasah kita, ya setelah mereka tahu kita kasih tahu hadisnya, ya kemudian kita praktekkan. Ya, ketika ada siswa yang sakit, ya maka entah itu wakil kepala bidang kesiswaan atau BK-nya atau petugas piketnya keliling kelas untuk mendoakan. Ya, bacakan yang kawan yang sakit itu suratul Fatihah. Kita bacakan sama-sama buat sahabat kita yang saat ini sedang sakit. Itu peduli. Ya, itu salah satu dari pembiasaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan di madrasah kita. Sehingga nanti ketika kita sudah mulai dari lingkungan madrasah kita, kemudian lingkungan rumah kita, ya sehingga nanti akan menjadi pembiasaan bernegara kita. Begitu lebih kurangnya Pak Hisol Mutakin. Terima kasih. Ini ada chat dari Bapak Posmaratoha. Ada undangan dengan bentuk makanan, mie instan misalnya, kemudian tidak menghadirinya. Bagaimana hukum makanan tersebut, Ustadz? Terima kasih. Baik. Undangan dengan bentuk makanan, mie instan misalnya, kemudian tidak menghadirinya. Bagaimana hukum makanan tersebut? Undangan dengan makanan, kemudian tidak menghadiri, bagaimana hukum makanan tersebut. Saya agak kurang mengerti nih pertanyaannya ya. Tapi kembali lagi pada kalimat tadi ya, wa idza da'aka fa'jibhu. Ketika kamu diundang, maka hadiri undangannya. Jadi kembali pada garis besar itu tadi. Ya, mau disiapin mie instan, mau disiapin spaghetti, mau disiapin sosis dan lain sebagainya, itu kan nggak jadi soal. Ya, yang jadi garis besarnya adalah menghadiri. Jadi menghadiri undangan. Ya, ketika misalnya tuan rumah memberikan ini itu dan lain sebagainya, ya terima saja. Mungkin itu menjadi sedekah. Ya, sedekah sohibul bait. Ya, kemudian kita hadiri ya undangannya, itu menjadi satu kebiasaan nanti. Jadi ketika kita diundang kita hadir, ketika kita diundang kita hadir, dan ketika kita mengundang pun orang akan hadir. Ya, dan sampai nanti ketika kita diundang kita tidak pernah hadir, kemudian ketika kita mengundang kita ingin orang supaya hadir, gitu kan? Ya, maka itu menjadi satu hal yang harus dibiasakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus sama-sama belajar menghargai undangan orang lain. Jadi garis besarnya adalah ketika siapapun yang mengundang kita, maka kita menghadiri undangan itu. Saya kira itu ya Pak Juliaris. Pak Komara tadi. Undangannya dalam bentuk makanan. Kan kadang sekarang musimnya undangan sesuatu acara itu melalui makanan. Bagaimana hukum makanan tadi? Tapi kembali juga kita tidak bisa memenuhi undangan karena sesuatu uzur yang tidak bisa kita tinggalkan. Insya Allah nggak apa-apa ya Ustadz ya. Iya. Itu yang tadi saya katakan. Mungkin dia mengundangnya dengan bentuk memberikan makanan ya atau rokok lah misalnya ya, ada yang ngasih gitu. Bisa makan ya terima saja bahwa niat daripada orang yang mengundang itu sedekah kepada halal orang yang mengundang, halal. Kemudian kita tidak bisa hadir, maka saya katakan tadi tidak hadirnya itu harus berdasarkan dari uzur syar'i. Jadi uzur memang betul-betul kita tidak bisa menghadiri undangan itu. Ini ada Bapak Juliaris, dia menyampaikan bahwa
Mandua Lamongan diguyur hujan sambil belajar dikepung banjir. Walau kita masih berjauhan lewat kajian GPK pagi, rindu diusir. Luar Alhamdulillah. biasa. Dengan kajian Iya, ini kita bisa betul. mengusir rindu. Gitu Pak Juliaris ini ahli pantun. Ternyata Ustadz begitu. Sair, ya, Ustadz Sair. Ada yang lain monggo, Terima tadi kasih, ada Pak yang raise Juliaris. hand. Masih adakah dari Bapak Ibu? Ibu Siti Rohma, pertanyaanku di kolom chat, Bu. Oh iya, sebentar mohon maaf. Bu Harti Ali ya? Ini ada izin bertanya. Mana yang kita dahulukan? Apakah memenuhi undangan atau meninggalkan tugas kita untuk mengajar, misalnya undangan pernikahan teman guru di madrasah? Bagaimana Ustadz? Monggo. Ini sama-sama wajib ya. Ya, artinya mengajar itu menjadi tugas kita sebagai guru. Ya, maka ketika dua hal itu menghampiri kita secara bersamaan, maka kita harus memanage dua kegiatan itu, mengajarnya tidak kita tinggalkan, kemudian undangannya pun kita bisa hadiri. Ya. Apalagi kita misalnya meninggalkan tugas mengajar yang menjadi kewajiban kita juga sebagai guru, ya, kemudian kepala sekolahnya nanya kemana gurunya nggak hadir, kondangan itu misalnya, itu akan menimbulkan problem baru kan, gitu. Saya pikir kita sebagai guru bisa lah memanage itu, ya, bisa kita menghadiri undangan setelah selesai mengajar, ya, atau di hari lain ketika kita tidak ada tugas mengajar, itu, ya, sehingga teman kita pun atau sahabat guru kita pun mereka pasti maklum, ya, ada kewajiban yang menanti kita di madrasah, yaitu anak-anak murid kita yang setiap hari menunggu guru-gurunya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka semua. Saya kira itu Bu Harti. Ya, terima kasih Bapak atas ilmunya. Ya. Apalagi kalau dalam satu madrasah ya Bapak, kadang biasanya ya, terkadang kan biasanya diliburkan. Iya. Diliburkan tapi pulang pagi, Bu. Iya. Pulang cepat. Ya, cepat, iya. Pesan saya memang ya jangan terlalu sering begitu ya. Maksudnya nanti akan menjadi habit. Kemana itu? Kok madrasahnya libur? Kondangan. Kok madrasahnya libur? Rapat. Nanti akhirnya terkenal sampai, madrasahnya itu menjadi madrasah. Sampai saya ditanya, Bu, Bapak, kenapa Ibu tidak pergi ke undangan? Saya kan ngajar. Iya. Ya. Ini artinya bisa kita hadir pada hari lain, memenuhi undangan, supaya ada rasa menghargai orang yang mengundang kita. Begitu Bu Harti. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Harti. Ini ada. Iya, sama-sama Ibu moderator. Pak Ruraji sebentar ya, ini tadi sudah ada dari Kiai Haji Baden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hadis yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram merupakan pendidikan akhlak mulia. Ada sedikit problem akhlak di kalangan siswa. Terkadang siswa itu membaca dan cium tangan kepada guru. Adalah mereka yang terajar di kelas. Ketika sudah tidak keajar ataupun tidak terajar pada satu komplek, kadang-kadang cuek kepada guru. Kira-kira bagaimana solusinya? Sering sekali itu, Ustaz. Ya, baik. Ya, kadang kita dengar istilah bekas guru ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi problem kita bersama ya. Ketika saya nggak tahu ini apa pengaruh dari kecanggihan teknologi, kemudian anak-anak kita sering menyaksikan video-video murid melecehkan gurunya, ya, sehingga hilang rasa hormat dari seorang murid kepada gurunya, yang itu sebenarnya menjadi kunci keberkahan ilmu. Jadi hormat murid kepada gurunya. Kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama memang kita harus peduli pada siswa kita. Kita bertanya, bahkan ketika kita mengajar, kita memanggil namanya saja. Dulu kan kita pernah jadi siswa, pasti ya.
Ya, kita panggil namanya, kita absen gitu, kita panggil nama itu, siswa itu udah merasa apa ya, merasa dihargai, kemudian merasa bangga gitu namanya dipanggil oleh gurunya. Ya, maka ya kita tanamkan dulu, kita tanamkan cinta dan kasih sayang pada murid-murid kita. Ya, kemudian ya mungkin sekarang zamannya pandemi ya udah 2 tahun. Ya, maka di madrasah saya juga saya larang dulu siswa untuk cium tangan sama gurunya. Tapi ucapkan salam itu harus. Ya, ucapkan salam ketika mereka bertemu ya tanpa mereka mencium tangan. Ya, karena tadi kan ya jaga jarak ya, kemudian sebagainya lah itu ya, protokol kesehatan. Jadi usaha sekali lagi usaha kita bersama ya seluruh dewan guru untuk melakukan pembiasaan di lingkungan mengajar kita bahwa ketika seorang siswa menghormati, memuliakan gurunya, maka masa depan mereka menjadi cerah. Tetapi ketika ada siswa yang tidak menghormati gurunya, maka masa depan mereka akan menjadi suram. Jadi kuncinya adalah menghormati gurunya. Itu Bu Rahma ya Pak Kiai, Pak Kiai Badruddin. Syukran. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah nggih untuk pertanyaannya? Baik, itu ya Bu Rahma. Terima kasih para dewan guru yang hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus membatasi perjumpaan kita dari mulai 5.15 sampai 6.15. Sebelumnya Ustadz untuk memberikan closing statement-nya. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, 6 hak ini mari kita jadikan pembiasaan di lingkungan mengajar kita. Karena kita akan melahirkan generasi 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Ketika ini sudah terpatri, sudah mereka praktekkan dalam kesehariannya, maka 5-10 tahun kemudian kita akan menemukan satu generasi yang saling peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Banyak sekali video-video TikTok yang membuli teman-teman mereka itu ketika tidur pulas dibangunkan dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita hindari ketika kita lakukan pembiasaan terhadap 6 hak ini pada siswa kita, kepada dewan guru di madrasah kita. Mudah-mudahan tercipta rasa saling peduli di antara kita semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah kajian keislaman pada pagi hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk selalu mengikuti kajian keislaman ketika berbagi setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5.15 sampai jam 6.15. Dan dimohon juga untuk menyebarluaskan link kajian keislaman ini kepada siapapun. Semoga kita tergolong orang yang mengajak kepada kebaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Roma Arba dari MTSN 6 Ngawi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Beserta host Bapak Lukmanul Hakim dan Bapak Muhsarifuddin dari Man Lamongan Jogja. Man Sleman Jogja, mohon maaf. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.